Assalamualaikum semuanya, kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Penghuni Pasar Klewer. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gak usah lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Pasar Klewer selalu ramai di siang hari. Hiruk-pikuk suara pedagang, aroma kain batik, dan teriakan tawar-menawar seolah menjadi denyut nadi kota Solo. Tapi begitu malam tiba, tempat itu berubah menjadi dunia lain. Sepi, gelap, dan dingin seperti baru saja diguyur hujan. Meski langit cerah, Raka, mahasiswa jurusan jurnalistik, mendapat tugas magang dari kampus, menulis laporan tentang kehidupan malam para pedagang pasar tradisional. Awalnya ia merasa beruntung. Tapi sejak malam pertama, ia sadar ini bukan liputan biasa. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Semua kios sudah tutup. Lampu-lampu digantung tinggi, beberapa berkedip seperti hendak padam. Raka berjalan di lorong tengah, merekam suara dengan ponsel dan mencatat beberapa hal. Tiba-tiba, tep tep tep, langkah kaki terdengar dari lorong samping yang seharusnya kosong. Raka berhenti, menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya, tapi langkah itu semakin dekat. Tep tep tep, degup jantungnya meningkat. Ia mengarahkan senter ke lorong gelap itu. Kosong. Tapi langkahnya masih terdengar. Sekarang tepat di belakangnya, ia berbalik cepat. Tidak ada apa-apa. Masih baru ya? Raka tersentak. Seorang pria tua muncul dari balik tumpukan kardus. Tubuhnya kurus, matanya cekung dalam, dan pakaiannya lusuh. "Iya, Pak, saya magang di sini," jawab Raka gugup. Pria tua itu menatap lurus ke matanya. Kalau dengar suara langkah setelah pasar tutup, jangan pernah menoleh 2 kali. Raka menelan ludah. "Maksudnya, Pak?" Si bapak tersenyum tipis. Giginya tinggal separuh. Karena langkah itu bukan dari orang hidup. Malam kedua, Raka kembali ke Pasar Klewer. Meskipun tubuhnya masih diliputi rasa ragu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia ingin tahu lebih banyak tentang langkah tanpa wujud yang disebut si bapak tua semalam. Setibanya di pasar, ia melihat pria tua itu lagi. Duduk di kursi kayu reot, menghadap lorong belakang yang remang-remang. Namanya Pak Wiryo, penjaga malam yang sudah 30 tahun mengabdi di sana. "Masih penasaran?" tanya Pak Wiryo tanpa menoleh. Raka mengangguk. "Pak, langkah itu beneran bukan manusia?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Dulu, ada kios di ujung lorong yang jual kain batik langka. Pemiliknya meninggal mendadak, katanya jatuh dari tangga. Tapi sejak saat itu, lorong itu jadi aneh. Suara langkah, suara orang tertawa kecil, bau bunga, padahal nggak ada siapa-siapa." Mereka berjalan pelan menuju lorong belakang. Di ujung lorong itu ada sebuah pintu besi tua berkarat, hampir tertutup oleh rak barang-barang bekas. Di pintunya tergantung sebuah gembok kuno dengan ukiran aneh. "Inilah yang aku jaga setiap malam," kata Pak Wiryo pelan. "Pintu ini gak boleh dibuka. Kuncinya masih ada. Tapi sejak kejadian 5 tahun lalu, kami semua sepakat buat gak pernah lagi memutarnya." Raka mendekat. Saat ia menatap kunci tua itu, entah mengapa, dadanya terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. "Apa yang terjadi 5 tahun lalu, Pak?" tanyanya. Suaranya menurun. Pak Wiryo menarik napas panjang. "Ada petugas baru, nekat buka pintu ini. Katanya cuma mau lihat. Malam itu juga dia hilang. Sampai sekarang, gak pernah ketemu." Mata Raka membelalak. Dan setelah itu, suara langkah itu mulai muncul. Pak Wiryo mengangguk. "Bukan cuma langkah. Kadang-kadang, dia mengetuk pintu ini dari dalam." Tok tok tok, Raka melompat mundur.
Pak Wiryo membeku. Suara itu jelas terdengar 3 ketukan dari balik pintu besi tua itu. Malam berikutnya, Raka datang lebih awal. Kali ini ia membawa alat rekam suara profesional dan kamera dengan mode malam. Ia masih belum bisa melupakan 3 ketukan dari balik pintu besi, terdengar jelas, teratur, dan nyata. Pak Wiryo tidak terlihat di tempat biasa. Raka mencarinya ke seluruh penjuru pasar, bahkan bertanya ke 2 pedagang malam yang masih menata barang. Tapi semua menggeleng, semenjak sore belum kelihatan, Mas. Biasanya duduk di depan pintu belakang itu kan, kata salah satu pedagang. Raka merasa aneh. Pak Wiryo nyaris tidak pernah absen. Apalagi semalam mereka mendengar ketukan bersama, ia akhirnya memutuskan untuk menyusuri lorong belakang sendirian. Lampu lorong kini mati total. Hanya cahaya dari senter kecil yang menuntunnya ke pintu besi. Saat sampai, Raka terkejut, pintu itu sedikit terbuka. Gemboknya tergeletak di lantai, ia menelan ludah. Mengangkat gembok tua itu, masih utuh, tidak rusak. Tapi, kuncinya tidak ada. Dengan tangan gemetar, ia menyorot ke celah pintu. Gelap gulita di dalamnya. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, namun tiba-tiba, haah, 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 suara napas berat dari dalam ruang gelap di balik pintu. Raka melangkah mundur. Pak Wiryo, panggilnya dengan suara nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Ia mengambil kamera dan mulai merekam. Tapi saat layar kamera menyala, tampak bayangan seseorang berdiri tepat di balik pintu, tinggi, kurus, tanpa wajah. Tangannya menggenggam sesuatu, senter milik Pak Wiryo. Lalu tiba-tiba, pintu itu menutup sendiri dengan keras. Berat, Raka lari sekencang-kencangnya, napas terengah, sambil terus menoleh ke belakang. Tidak ada yang mengejar. Tapi lorong terasa semakin sempit, seperti hidup dan mencekiknya perlahan. Sesampainya di luar pasar, ia membuka rekaman kamera, namun anehnya, layar hanya menunjukkan hitam total, tidak ada gambar. Tidak ada suara, hanya satu suara berbisik di akhir rekaman, "Kamu yang selanjutnya." Pagi harinya, Raka membawa rekaman yang rusak itu ke temannya di jurusan film, Lintang. Mereka mencoba membuka file video dengan berbagai software. Hasilnya sama, gelap gulita, kecuali suara bisikan di akhir. Lintang memutar ulang bisikan itu berkali-kali. Ia mendengar jelas, "Kamu yang selanjutnya, ini bukan gangguan teknis biasa, Rak. Bisa jadi frekuensinya bukan dari suara manusia," kata Lintang pelan. "Kamu yakin ini diambil dari kamera malam?" Raka hanya bisa mengangguk. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar setiap kali mengingat sosok yang berdiri di balik pintu besi. Malam itu, Raka nekat kembali ke pasar. Kali ini dia membawa garam, air bunga, dan daun kelor. Semua saran dari seorang dukun langganan ibunya yang mendengar cerita itu. Pasar Klewer kembali sepi. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih lembab. Bau anyir darah samar-samar tercium di udara. Raka berjalan pelan menyusuri lorong utama. Tiba-tiba, ia melihat jejak kaki di lantai keramik yang berdebu. Jejak itu terlihat basah, seolah baru diinjak oleh kaki yang basah kuyup. Tapi ada yang aneh, jejak kaki itu tidak punya bayangan. Saat Raka menyorotkan senter ke jejak itu, tidak ada bentuk tubuh yang mengikutinya. Tidak ada siapapun di depan. Tapi jejak itu terus bertambah, satu demi satu, seperti seseorang yang tidak terlihat sedang berjalan perlahan ke arahnya. Raka panik. Ia menabur garam di lantai, berharap bisa menghentikan jejak itu. Tapi langkah-langkah tak kasat mata itu melewati garam seolah tak berarti, sampai akhirnya jejak itu berhenti, tepat di depan kakinya. Raka mundur. Tangannya meraih kamera, merekam dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, layar kamera menampilkan satu wajah, bukan manusia. Wajah pucat, dengan mata hitam tak berdasar, menatap lurus ke dalam lensa. Wajah itu bukan bayangan.
Tapi pantulan dari balik bahunya sendiri, Raka berbalik, tidak ada siapa-siapa, tapi saat ia melihat ke lantai, jejak kaki itu kini ada 2 pasang, satu milik manusia, satu lagi tidak. Hari kelima. Raka hampir tidak tidur. Matanya merah, tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Jejak kaki tanpa bayangan, sosok di balik pintu, dan Pak Wiryo yang belum ditemukan. Pagi itu, ia mencoba mencari tahu sejarah pasar Klewer. Ia bertemu dengan Mbah Karti, mantan pedagang batik yang sekarang tinggal tak jauh dari lokasi pasar. Wanita tua itu duduk di kursi roda, tubuhnya kecil dan rapuh, tapi matanya masih tajam. Lorong belakang itu dulu tempat kios wayang. Dulu ada seorang dalang, namanya Pak Rengga. Dia terkenal karena bisa menghidupkan wayangnya. Cerita Mbah Karti pelan, menghidupkan, tanya Raka. Wayangnya bisa bergerak sendiri, tapi bukan karena tali atau tangan. Dulu orang bilang dia pakai ilmu hitam. Banyak yang iri, sampai suatu malam kiosnya terbakar. Dia hilang, tapi boneka wayangnya tidak pernah ditemukan. Raka merasa merinding. Apa mungkin bonekanya masih di sana? Mbah Karti menatap lurus ke arah Raka. Kalau kamu melihat wayang yang bergerak sendiri di malam hari, jangan ajak bicara. Karena dia bisa dengar. Dan dia suka menyamar jadi orang yang kamu kenal. Malam itu, Raka kembali ke pasar. Ia menuju lorong lama yang dulu disebut Mbah Karti. Lorong itu setengah tertutup, dipenuhi rak rusak dan tumpukan kain lusuh. Tapi di ujung lorong itu, ada sebuah kios tua yang nyaris runtuh, pintu kayunya terbuka sedikit. Angin dingin menyembur dari dalam. Raka mendorong pintunya perlahan, dan senter langsung menyorot sebuah boneka kayu berukuran manusia duduk di tengah ruangan. Wajahnya datar, tubuhnya berbalut batik lusuh. Boneka itu menghadap ke dinding. Raka melangkah masuk, menahan napas. Tiba-tiba, suara bergerak terdengar. Raka membeku. Boneka itu menggerakkan kepalanya sedikit ke kiri. Senter Raka bergetar di tangannya. Lalu, boneka itu berbicara dengan suara lirih. Raka, itu suara Pak Wiryo. Raka mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Suara boneka itu jelas. Itu suara Pak Wiryo, tapi tak mungkin berasal dari makhluk hidup. Boneka kayu itu tetap menunduk, tapi mulutnya terbuka sedikit, seperti tersenyum. Raka keluar dari kios itu dengan napas memburu. Dalam hati, ia bersumpah untuk tidak kembali, tapi rasa penasaran yang makin kuat justru membawanya ke lorong lain yang belum pernah ia jamah. Lorong itu dikenal pedagang lama sebagai lorong buntu. Dulu hanya digunakan sebagai tempat menyimpan barang rongsokan. Tapi malam ini, saat Raka menyorotkan senter, lorong itu tidak lagi buntu. Di ujung lorong, berdiri sebuah pintu tua berwarna merah darah, dengan ukiran seperti motif batik yang melingkar-lingkar. Di atas pintu tertulis huruf Jawa kuno yang samar dan retak, "Aja embukak nganti suaramu ilang." Jangan buka sebelum suaramu hilang. Raka mencatat tulisan itu. Tapi sebelum ia bisa menafsirkan maksudnya, ia merasakan sesuatu sunyi total. Tak ada suara. Tidak angin. Tidak derap langkah. Tidak dengung listrik. Ia mencoba bicara. "Halo?" Tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Suaranya benar-benar hilang. Tiba-tiba, pintu di depannya bergetar pelan. Dari celah bawah pintu, mengalir genangan air berwarna hitam pekat, seperti tinta bercampur darah. Bau amis menyengat. Raka berbalik ingin lari, tapi lorong yang tadi terbuka kini tertutup dinding bata, seolah dia terkunci dalam dimensi lain. Pintu itu bergetar lagi. Kali ini lebih kuat. Di baliknya, terdengar bisikan-bisikan aneh dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Seperti suara banyak mulut yang berbicara bersamaan. Tiba-tiba, di dinding sampingnya muncul cap tangan berdarah, satu persatu, membentuk pola menuju pintu merah, dan di antara cap itu,
tertulis nama-nama, nama terakhir yang terbentuk, Raka Adi Prasetya. Pintu itu membuka sedikit. Raka melihat kegelapan total di baliknya, dan dari dalam, dua bola mata perlahan menyala merah. Raka terpaku di tempatnya. Matanya tidak bisa lepas dari bola mata yang menyala merah itu. Rasanya seperti ada tarikan kuat dari dalam pintu, memanggilnya. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terasa berat. Setiap langkah terasa lebih lambat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, sosok muncul di balik kegelapan pintu. Wajahnya kabur, hanya terlihat samar, namun seiring dengan gerakannya yang mendekat, wajah itu semakin jelas. Raka hampir jatuh saat melihatnya. Itu adalah Pak Wiryo. Tapi bukan Pak Wiryo yang ia kenal. Wajahnya tampak pucat, hampir transparan, dengan mata yang menghitam penuh dengan kebencian. Bibirnya ternganga, tapi suara yang keluar adalah suara serak yang tidak manusiawi. "Kamu salah besar." Raka merasa punggungnya dingin. Semua keberaniannya runtuh seketika. Ia ingin lari, namun kakinya seperti terikat tanah. Pak Wiryo, atau yang kini tampak seperti Pak Wiryo, terus mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki basah, namun tak ada suara apapun. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Raka dengan suara parau, tak mampu menahan ketakutannya. "Ini salahmu. Kamu membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Kamu mendengarkan bisikan yang tak seharusnya didengar." Pak Wiryo berhenti tepat di depan Raka. Ia mendongak, dan senyuman lebar muncul di wajahnya yang semakin kabur. "Sekarang giliranmu. Kamu akan menjadi penjaga baru di sini, selamanya." Raka mencoba melawan, berusaha bergerak. Namun tubuhnya terasa sangat berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat, dan tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Saat ia terbangun, ia sudah berada di tempat yang sangat berbeda. Pasar Klewer sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya lorong panjang yang gelap, dengan ratusan pintu di kiri kanan, semuanya tertutup rapat. Namun di depan matanya, Pak Wiryo yang kini tampak lebih nyata, lebih hidup dari sebelumnya, berdiri menunggu. "Selamat datang di dunia kami, Raka. Selamanya." Hari itu, pasar Klewer kembali ramai. Para pedagang berjejer, menyusun batik dan kain dengan rapi, melayani pembeli, dan sesekali terdengar tawa riang di antara mereka. Namun, ada yang berbeda. Pagi itu, sebuah tanda muncul di langit, tak terlihat oleh banyak orang. Tanggal Kliwon, tanggal yang selalu membawa nuansa gaib di masyarakat Solo. Banyak yang percaya bahwa pada malam Kliwon, alam gaib dan dunia manusia bisa saling bertemu. Raka, yang kini menjadi bagian dari pasar itu, merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya terasa lebih ringan, namun pikirannya penuh dengan bisikan yang tak henti-hentinya membingungkannya. "Kamu akan jadi penjaga." Suara itu berulang dalam kepalanya, namun ia tahu, malam ini sesuatu yang besar akan terjadi. Sekitar pukul 5 sore, saat langit mulai menggelap, perubahan mulai terjadi. Pedagang yang semula sibuk berdagang, mulai terlihat aneh. Beberapa dari mereka berdiri diam di kios masing-masing, menatap kosong ke depan, seolah tidak melihat siapapun. Ada yang mulai menggerakkan tangan, seakan sedang menyapa sesuatu yang tak terlihat. Lalu, tiba-tiba, suara teriakan bergema dari seluruh penjuru pasar. "Ah!" Pedagang pertama yang teriak itu, Ibu Sari, tiba-tiba jatuh ke lantai dan menggigil. Di belakangnya, pedagang lain mengikuti. Tangan mereka bergerak tidak wajar, seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu yang tak tampak. Raka berdiri mematung, menyaksikan semua itu dengan ngeri. Pedagang yang terjangkit mulai menjerit, matanya kosong, dan mulut mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Semua yang melihat mulai panik, mencoba melarikan diri, tapi lorong-lorong pasar yang seharusnya dikenal sudah berubah menjadi labirin. Lalu suara itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. "Kamu yang selanjutnya." Semua orang yang terjangkit kesurupan massal itu berbalik serentak, matanya memandang Raka dengan tatapan yang kosong namun mengancam.
Mereka tidak lagi mengenali siapa dia. Mereka hanya tahu satu hal, Raka, kamu harus menjadi bagian dari mereka. Dengan setiap teriakan dan jeritan yang mengerikan, Raka mulai merasakan tubuhnya kaku, seolah mulai masuk ke dalam diri mereka, terikat dalam dunia gelap yang entah kapan akan mengakhiri ceritanya. Tidak. Aku tidak mau, teriaknya dengan sisa-sisa kekuatan yang masih ia miliki, namun saat ia berbalik untuk lari, langkahnya terhenti di hadapannya, berdiri Pak Wiryo yang tampaknya lebih nyata dari sebelumnya, diikuti oleh seluruh pedagang yang teriak dan kesurupan, seolah menyambut kedatangannya. "Selamat datang, Raka," bisik Pak Wiryo dengan senyuman penuh arti. "Kini kamu bagian dari mereka, dan selamanya, kamu akan menjaga pasar ini." Raka terjaga di dalam gelap. Suara riuh pasar yang sebelumnya mendominasi, kini hilang. Semua menjadi hening, seolah pasar itu sedang tidur panjang. Namun dia tidak bisa bernafas lega. Tangan dan kakinya terasa kaku, tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat di sekelilingnya. Para pedagang yang kesurupan terus berdiri di tempatnya, dengan mata kosong. Raka merasa terjebak dalam dimensi lain, seolah berada di tempat yang tidak memiliki waktu dan ruang. "Raka," suara Pak Wiryo terdengar kembali, namun kali ini lebih dalam, seakan datang dari bawah tanah. Raka mendongak, melihat Pak Wiryo berdiri di ujung lorong, menyeringai, "Jika kamu ingin keluar, kamu harus mengikuti jalan ini," kata Pak Wiryo sambil menunjuk ke arah pintu kayu yang terletak di ujung lorong gelap. Di bawah pasar, ada tempat yang lebih tua. Tempat di mana semua dimulai. Raka menatap pintu itu, hati berdebar keras. Ia merasa ada sesuatu yang sangat buruk menanti di sana, namun tidak ada pilihan lain. Keberanian yang tersisa mendorongnya maju dengan tubuh yang kaku, ia melangkah ke pintu itu. Setiap langkah terasa berat, seolah melangkah ke dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Saat ia memutar gagang pintu dan masuk, udara berubah menjadi lembab, dingin, dan bau busuk menyengat hidung. Di bawah pasar Klewer, tersembunyi sebuah ruang gelap yang penuh dengan jejak-jejak sejarah yang terhapuskan. Dinding-dinding batu besar membentuk ruang yang luas, namun terasa sesak. Di tengah ruang itu, ada sebuah altar tua, dilapisi kain batik yang tampaknya usang, dan di sekitarnya, benda-benda aneh tertata rapi, boneka-boneka kayu, pecahan kaca, dan koin-koin kuno yang sudah rusak. "Tempat ini, tempat asal semua kekuatan itu," kata Pak Wiryo, muncul di belakang Raka. Semua pedagang yang ada di atas mereka menjadi bagian dari ritual ini. Setiap orang yang datang ke pasar ini, tanpa sadar menjadi bagian dari kontrak yang sudah dibuat ratusan tahun lalu. Raka menatap altar itu, dan di sana, di atasnya, tergeletak sebuah batu hitam yang tampak memancarkan aura gelap. Batu itu seakan berdenyut, memberi tanda bahwa kekuatan jahat itu masih hidup, menunggu untuk dibangkitkan. "Kamu yang terakhir, Raka. Kamu yang akan mengisi tempat mereka. Kami sudah menunggumu." Pak Wiryo melangkah maju, mendekati altar. Raka berusaha melarikan diri, namun tubuhnya terasa tak bergerak, seolah terikat oleh kekuatan yang tak tampak. Tanpa bisa menghindar, ia melihat Pak Wiryo mengangkat batu hitam itu, dan saat batu itu menyentuh ujung jari Raka, sebuah rasa sakit yang mengerikan menyerang tubuhnya. "Sekarang kamu bagian dari kami. Selamanya." Raka merasakan dirinya mulai menghilang, seolah terhisap ke dalam bayang-bayang yang gelap. Tubuhnya tidak lagi menjadi miliknya, ia hanya menjadi satu dengan pasar Klewer, satu dengan semua pedagang yang sudah lama terperangkap dalam kesepakatan itu. Raka terbangun dalam keadaan yang sulit dipercaya. Tubuhnya terasa berat, dan kepalanya pusing. Ia mengerjapkan mata, mencoba mengingat apa yang telah terjadi, namun semua terasa kabur, seperti mimpi buruk yang terus berulang. Pasar Klewer di sekelilingnya tampak tak berubah. Kios-kios pedagang berdiri kokoh,
Cahaya dari lampu pasar yang mulai redup memberikan suasana yang familiar. Namun sesuatu yang janggal terasa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rasa sunyi menyelimuti, tak ada tawa atau pembeli. Yang ada hanya derap langkah pelan dari pedagang-pedagang yang tak pernah terlihat sebelumnya. Raka menatap tubuhnya. Tangan dan kakinya kini menjadi transparan, seperti bayangan. Ia menyadari, dengan ngeri, bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Ia kini menjadi bagian dari pasar itu. Tiba-tiba, Pak Wiryo muncul di hadapannya, seperti sosok yang menunggu kedatangannya. Wajahnya tidak lagi tampak seperti orang hidup, namun lebih seperti hantu yang terperangkap dalam dimensi lain. "Selamat datang, Raka," kata Pak Wiryo dengan suara yang dalam dan mengerikan. "Kamu sekarang adalah penjaga baru kami. Kamu akan menjaga pasar ini dari generasi ke generasi, di dunia ini dan di dunia lain." Raka merasa mual, tubuhnya semakin tidak terasa. Ia mencoba berteriak, namun mulutnya hanya terbuka tanpa suara. Apa yang telah terjadi padanya? Ia sudah tidak bisa lagi merasakan dunia manusia. "Kami semua terperangkap di sini," lanjut Pak Wiryo, menatap Raka dengan penuh keinginan. "Kamu akan melihat mereka. Semua pedagang, pembeli, dan bahkan mereka yang hanya lewat. Mereka adalah penghuni pasar Klewer yang tak pernah pulang. Mereka sudah menjadi bagian dari tempat ini. Hantu-hantu yang terjebak dalam kontrak kuno yang tak pernah bisa terlepas." Saat Raka melihat sekeliling, ia melihat bayangan-bayangan pucat yang dulu ia anggap sebagai pedagang dan pengunjung pasar. Sekarang mereka tampak seperti wajah kosong, tanpa jiwa, terjebak dalam rutinitas abadi yang tidak bisa dihentikan. Mereka bergerak dengan lambat, seperti robot yang dikendalikan oleh kekuatan tak tampak. Raka ingin lari, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Setiap lorong yang ia coba lewati kembali membawanya ke tempat yang sama. Pintu-pintu yang tidak bisa dibuka. Setiap langkah hanya membawanya ke ruang gelap dan tanpa ujung. Malam semakin larut, dan Raka merasa dirinya semakin terhisap oleh kegelapan. Saat pandangannya semakin kabur, ia menyadari bahwa ia sudah mulai menjadi salah satu dari mereka. Ia adalah bagian dari pasar Klewer yang terkutuk. Kini, ia akan menunggu giliran para korban selanjutnya, menghantui mereka yang datang dan terperangkap dalam takdir yang sama. Setiap malam, mereka yang tidak berhati-hati akan menjadi bagian dari pasar ini, dan pasar Klewer akan terus hidup selamanya, mengumpulkan jiwa-jiwa yang tak pernah pulang, dan Raka, seperti yang lainnya, akan selalu ada di sana, menunggu.